Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam, penjelasan tentang sisi-sisi keindahan dan keutamaan Islam. Ya. Dan buku ini dari buku-buku yang wajib untuk dipelajari, ya, yang memperkuat manhaj seorang dalam beragama. Ya, metode beragama itu dari pokok pembahasan dalam buku ini. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Sudah kita lewati di bab yang sebelumnya, ya, sudah kita lewati 7 bab dari pembahasan buku ini. Dan yang terakhir kemarin kita sudah lewati bab yang ke-6 dan bab yang ke-7 seputar masalah apa yang datang tentang keluar dari penamaan Islam. Ini sudah diterangkan, ya, dari bentuk-bentuk hal yang menyelisih dari keislaman. Ya, dia bernama dengan nama selain Islam. Ya, makanya dari hal yang telah diterangkan hukumnya, dari hal yang diharamkan. Apakah dengan bentuk dia membuat kelompok, dia bernama dengan kelompok tersebut, dia pecah belah agama, ya, dia buat partai-partai dalam negara, mungkin dari hal-hal yang tercela dalam agama kita. Kemudian juga dia memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah yang ukurannya sudah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, setiap dari apa yang keluar dari panggilan Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah berupa nasab atau negeri atau jenis, ya, madhab atau tariqah, itu dari hal-hal yang dikatakan dari perangai jahiliyah ketika memang arahnya untuk ta'assub, ya, untuk fanatik. Dipahami, ya? Dan sudah diuraikan dari panggilan-panggilan yang dibolehkan dalam agama kita, dan juga ada panggilan yang disyariatkan. Baik. Kemudian juga di bab yang ke-7 sudah kita uraikan tentang masalah bab kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Dan diterangkan dari bentuknya itu dengan cara dia menerima semua keislaman dan tidak menolak dari sebagian perkara Islam itu. Ya, dia tidak menolak dari sebagian perkara Islam. Baik. Dia terima sebagian, dia tolak sebagian. Ini dari hal yang tercela. Bahkan bisa mengkafirkan pelakunya. Bisa mengkafirkan pelakunya. Nah, tergantung dari jenis dia tolak itu. Kalau dia tolak karena mengingkari, maka ini dari sifat orang-orang Yahudi dan Nasara yang sudah diterangkan, ya. Dia beriman pada sebagian kitab dan kafir pada sebagian kitab. Ya. Hanya kalau dia tolak mungkin karena dia belum siap dan seterusnya, tetap dia menerima, maka itu tidak dikafirkan, tidak dikafirkan. Baik.
Dan juga sudah diterangkan dari bentuk-bentuk seorang masuk dalam Islam secara keseluruhan, ya, itu dengan cara dia menjaga persatuan dalam agama ini di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya, dihindari perpecahan, ya. Nah, makin dari jalan-jalan yang menjelaskan kewajiban masuk Islam secara keseluruhan, ya. Baik, sekarang kita masuk di bab yang baru, di bab yang ke-8 dari pembahasan buku ini, tentang masalah bid'ah dan bahaya dari bid'ah tersebut, ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir, ya. Bab apa yang datang bahwa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa besar, daripada dosa-dosa besar, ya. Jadi ini nanti akan ada di bab yang ke-9 juga, masih pembahasan masalah bid'ah. Jadi dua bab ini beliau terangkan tentang masalah bid'ah. Dari sisi bahayanya diterangkan oleh penulis bahwasanya bid'ah itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar, daripada dosa-dosa besar, ya. Hubungan antara bab ini dengan kitab Fadlul Islam, ya, di sini jelas sekali, ya. Agama kita itu kan sudah diterangkan di bab yang pertama, ya, adalah agama yang sempurna, adalah agama yang sempurna, ya. Jadi kalau dia agama yang sempurna, dia tidak butuh kepada bid'ah, tambahan-tambahan dalam agama ini, karena sudah sempurna, sudah sempurna. Ini sisi keindahan Islam di sini. Jadi Syekh terangkan apa itu bid'ah, bahayanya, ya, untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kesempurnaan Islam. Maksudnya Islam tidak butuh kepada bid'ah. Dia sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmat atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ini sudah dijelaskan, ya, dari sisi keutamaan Islam di situ. Maka dia tidak butuh kepada bid'ah, tidak butuh kepada bid'ah. Baik. Sebelum kita masuk menjelaskan ayat-ayat dan hadis yang beliau bawakan di sini, kita akan terangkan dulu dari pembahasan definisi bid'ah, agar kita paham apa itu bid'ah, pembagiannya dan apa yang diperlukan dalam masalah ini. Ya. Bid'ah itu secara bahasa dia dari kata sesuatu yang diadakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu asal dari kata bid'ah. Sesuatu yang diadakan, yang tidak ada contoh apa sebelumnya. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim di ayat di surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Ya, Allah itu yang membid'ah langit dan bumi. Ya, surah Al-Baqarah ayat 117. Ini asal dari kata bid'ah. Badi'us samawati wal ard. Dari kata badi'. Badi' artinya yang mencipta, tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah itu yang membid'ah. Maksudnya yang membuat langit dan bumi ini
yang mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Dipahami ya? Ini bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah diterangkan oleh para ulama, dia adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak ada asalnya, ya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkara yang baru yang diadakan, yang tidak ada dasarnya, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari definisi bid'ah ya. Dari definisi apa? Bid'ah. Baik. Jadi tadi sudah diterangkan bab maja'a annal bid'ah. Bab tentang apa yang datang bahwasanya bid'ah lebih besar, lebih dahsyat dari al-kabair. Ya. Apa itu al-kabair? Al-kabair artinya dia jamak dari kata al-kabirah. Dari kata al-kabirah. Al-kabirah ini digunakan untuk dosa besar. Jadi kalau dijamak dikatakan al-kabair. Ya. Dikatakan al-kabair. Ya, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dimaklumi ya. Dia dari dosa-dosa yang diterangkan, ya, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang diancam pelakunya dengan neraka misalnya, ya, atau ada ancaman berupa kemurkaan dari Allah, ada laknat, ya. Nah, itu dari ciri-ciri dosa-dosa besar. Kadang pada perkara itu dia diancam dengan neraka, atau padanya diancam dengan kemurkaan dari Allah, dibenci oleh Allah. Atau kadang diterangkan, ya, dari hal yang dilaknat, dari hal yang dilaknat. Atau kadang bahasa yang lain, Allah dan Rasulnya kadang berlepas diri, ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perkara itu. Jadi ini dari ciri-ciri ya dosa-dosa besar, dari ciri dosa-dosa besar. Ya. Jadi bid'ah itu kan dia bagian dari dosa besar. Jadi kalau diurut dosa itu kan yang pertama kesyirikan. Ya, di bawahnya ada dosa apa? Bid'ah. Kemudian di bawahnya ada dosa apa? Al-kabair. Ya, dosa-dosa besar. Di bawahnya ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Di bawahnya lagi ada hal-hal yang dimakruhkan. Ada hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci. Dia dibenci karena bisa mengantar pada dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Dipahami ya? Jadi dari urutan-urutan dosa dalam agama kita, ya, kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, hal-hal yang dimakruhkan. Baik. Jadi ini dari makna bab yang sudah kita baca ya. Bab maja'a anal bid'ah asyadu minal kabair. Bab apa yang datang bahwasanya bid'ah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada al-kabair. Daripada al-kabair. Baik. Ya, jadi di sini Syekh akan terangkan kepada kita ya dari sisi-sisi kenapa bid'ah itu dikatakan lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, sebelum kita baca ayat-ayat dan hadis, kita terangkan dulu dari pembagian bid'ah dalam agama ini. Ya. Jadi istilah bid'ah ini diterangkan oleh para ulama, dia terbagi menjadi dua. Itu secara umum ya. Ada bid'ah dalam masalah dunia, ada bid'ah dalam masalah agama. Ya. Yang kita bahas ini adalah bid'ah dalam masalah agama, bukan masalah dunia.
Kalau masalah dunia itu dari hal yang dibolehkan. Ya, mobil, motor, ya, HP ini kan semua dikatakan apa? Bid'ah. Tapi dia secara apa? Secara bahasa atau secara tinjau dari sisi dunia. Ya. Sepanjang tidak ada hal yang diharamkan di situ, maka tidak ada masalah. Dipahami ya? Ini kadang sebagian orang salah paham di sini ya. Jadi dia anggap segala perkara yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada di zaman Nabi, ya dikatakan bid'ah. Sampai pada perkara-perkara dunia, dia hindari perkara dunia. Ya, ada orang seperti itu ya. Dia tidak mau naik motor, tidak mau naik mobil, ya, jalan kaki saja. Karena katanya apa? Di zaman Nabi kan tidak ada motor, tidak ada motor, tidak ada mobil, ya sudah jalan kaki, ya itu salah paham ya. Ini karena tidak belajar. Ya. Dalam masalah dunia itu Nabi berikan keluasan. Dalam hadisnya kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham akan perkara dunia kalian. Ya. Itu bid'ah dari sisi dunia. Dari hal yang dibolehkan tidak ada masalah. Sepanjang dia dari hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua ada bid'ah dari sisi agama. Ini yang kita bahas sekarang ya. Bid'ah dari sisi apa? Agama. Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, yang dibahas juga di buku ini. Bid'ah lebih besar daripada dosa besar itu ditinjau dari sisi agama, bukan dari sisi dunia. Bukan dari sisi apa? Dunia. Jadi tadi sudah ditahu tadi definisi bid'ah ya. Jadi bid'ah itu kan dia jalan yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, ya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Tapi dalam masalah apa? Dalam masalah agama, bukan pada perkara dunia, bukan pada perkara dunia. Ya. Kemudian diterangkan tadi dari definisi bid'ah juga. Sebagian ulama ada yang menambah, ya, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contoh dari Al-Qur'an atau Sunnah, ya, dalam agama ini ya. Kemudian dimaksudkan dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ukuran bid'ah juga. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu niatnya bagus. Niatnya apa? Bagus. Tapi niat yang bagus itu tidak cukup. Ya, ketika tuntunan atau amalan yang dilakukan tidak ada apa? Dasarnya mungkin dari hal yang diharamkan. Ya. Baik. Jadi dari ukuran bid'ah ya yang bisa dijelaskan dari definisi tadi itu. Jadi saya ulangi tadi ya, definisi bid'ah itu kalau mau dilengkapi yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya, dasarnya dari Al-Quran atau hadis, ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan apa? Bid'ah. Baik. Kemudian kita masuk di pembagian bid'ah. Ini kita harus paham ya, supaya nanti kita tidak bingung dalam membaca ayat dan hadis seputar masalah ini. Ya. Jadi bid'ah itu sekarang kita masuk di pembagian bid'ah. Ya. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah itu ada dua macam. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Ya. Ada yang tidak mengkafirkan. Ini dari macam-macam bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah yang mengkafirkan? Ya, bid'ah yang mengkafirkan itu bisa masuk di situ keyakinan atau bentuknya amalan. Ya. Ada bentuknya keyakinan, ada bentuknya apa? Amalan. Ya. Itu bid'ah. Yang mengkafirkan ada dua macam. Kadang bentuknya keyakinan,
kadang bentuknya apa? Amalan. Ya. Contoh untuk bid'ah yang bentuknya keyakinan, seperti misalnya bid'ahnya Jahmiyah. Ya, ada kelompok dalam Islam ini yang bernama kelompok apa? Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini dia meniadakan seluruh sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi tidak ada kelompok ini. Dia muncul belakangan yang dibuat oleh Jaham bin Sofwan itu kan. Dia menafikan, meniadakan semua sifat-sifat Allah. Ini namanya bid'ah. Keyakinan. Dipahami ya? Ada juga bid'ah yang lain lagi yang bentuknya keyakinan yang mengkafirkan, seperti bid'ah dalam masalah takdir. Ya, ini muncul di akhir masa para sahabat. Di akhir masa para sahabat. Dia ingkari ilmu Allah. Dia ingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muncul di Basrah ketika itu. Ya, masih hidup Ibnu Umar dan para sahabat yang lain. Ini contoh bid'ah ya, yang bentuknya apa? Keyakinan, dan dia mengkafirkan. Iya. Tadi saya beri contoh seperti dia meniadakan sifat-sifat Allah, atau dia ingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dibuat oleh orang-orang Qadariyah. Ya. Kemudian yang kedua tadi dari pembagian bid'ah yang mengkafirkan, ada yang bentuknya amalan. Ya, ada yang bentuknya apa? Amalan. Ya. Misalnya contoh, dia beristighatsah kepada mayit. Ya, minta pertolongan. Ya, berdoa kepada mayit. Ini kan masuk kesyirikan sebenarnya. Ya, tapi dia dari bentuk bid'ah yang diada-adakan, yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Ya. Dia menyembelih kepada selain Allah. Ya, ini dari bentuk bid'ah juga. Bentuknya amalan yang mengkafirkan. Di masa Nabi tidak ada perkara itu. Ya. Bukan dari bagian agama. Walaupun ada dilakukan oleh kaum musyrikin, tapi dia dari hal yang diharamkan dalam agama kita, dari kesyirikan. Dipahami ya? Ini satu dari pembagian bid'ah. Bid'ah yang mengkafirkan terbagi dua tadi. Ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya apa? Amalan. Ya. Bisa diikuti ini? Hah? Bisa ya? Baik. Kita bagi bid'ah. Kemudian yang kedua tadi dari pembagian bid'ah, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ada bid'ah yang tidak apa? Mengkafirkan. Ya. Nah, ini biasanya yang banyak terjadi pada bid'ah-bid'ah yang ada di tengah kaum muslimin. Ya. Dan dia terbagi dua juga. Ada bentuknya keyakinan, ada bentuknya apa? Amalan. Ya. Amalan lisan atau amalan anggota tubuh. Ya. Apa contohnya misalnya bid'ah yang tidak mengkafirkan dari sisi keyakinan? Ya. Misalnya bid'ahnya orang-orang apa? Khawarij yang sudah kita bahas ya. Ya. Ini kan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Orang-orang Khawarij kan bilang pelaku dosa besar dalam neraka, ya gitu kan? Itu diantara dari bid'ah mereka. Dan atau dia misalnya ta'wil sifat, ya, misalnya datang sifat, bahkan tangan Allah terhampar, ya, lafaznya tangan Allah, kalau dibilang itu bukan tangan, itu artinya apa? Kekuasaan misalnya, itu bid'ah ya. Dari sisi keyakinan, dia ta'wil apa? Dia palingkan sifat-sifat Allah. Bukan dia tolak, tapi dia palingkan. Misalnya datang lafaz wajah Allah. Iya. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan tersisa wajah Rabbmu. Kalau dia bilang itu bukan wajah, itu keridhaan, gitu ya. Ini bid'ah juga.
Dari sisi apa? Keyakinan. Ya, dia palingkan dari makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari sisi keyakinan. Ada dari sisi amalan. Ya. Dari bid'ah yang tidak mengkafirkan ini, ya. Dan ini banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Seperti dia melakukan zikir jamaah misalnya kan setelah sholat, ya itu kan bid'ah dari sisi hal yang tidak mengkafirkan, ya dari jenis amalan, ya dan hal-hal yang lainnya banyak ya kita lihat terjadi di tengah kaum muslimin, ya acara-acara yang tidak ada tuntunannya misalnya kan itu dari hal-hal yang kadang masuk di situ di bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya. Jadi dari pembagian bid'ah ya yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Jadi sudah ditahu ya. Bid'ah terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak apa? Mengkafirkan. Masing-masing pembagian ini terbagi dua lagi di bawah. Yang mengkafirkan ada dua. Ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya apa? Amalan. Yang tidak mengkafirkan juga sama. Ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya apa? Amalan. Jelas? Ya. Itu sisi yang pertama. Kedua, dari pembagian bid'ah. Tadi sudah kita bagi tadi ya. Ada bid'ah dalam masalah dunia, ada dalam masalah apa? Agama. Yang kita bagi tadi ini terbagi dua, yang mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan. Itu masalah apa tadi? Dunia atau agama? Masalah agama kan? Jelas ya? Baik. Itu pembagian bid'ah ya. Berarti sudah berapa pembagian bid'ah? Ada dua. Ya. Baik. Sekarang pembagian bid'ah yang ketiga. Ini ditinjau dari pembagian yang lain lagi. Ya. Bid'ah terbagi dua dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Ada yang dikatakan bid'ah asliyah. Ya, bid'ah asliyah. Satu, ada yang itu satu ya. Yang kedua ada yang dikatakan bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah yang disandarkan. Nah, apa itu bid'ah asliyah? Bid'ah asliyah secara asal perkara itu tidak ada contohnya dari Al-Quran atau hadis. Di masa Nabi memang tidak ada perkara itu dari sisi agama ya. Itu namanya bid'ah apa? Bid'ah asliyah yang tidak ada sama sekali asal usulnya. Jelas? Itu bid'ah asliyah namanya. Ya. Ada yang kedua namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang disandarkan. Ya, dia ada dasarnya kadang. Ya. Ada zikir-zikirnya yang dibaca juga mirip-mirip. Tapi ya, dari sisi pensyariatannya itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Itu yang namanya apa? Bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Dipahami ya? Baik. Kayak tadi misalnya, anggaplah contoh zikir berjamaah. Nah, sekarang masuk di mana ini? Bid'ah asliyah atau bid'ah idhofiyah? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Idhofiyah kan? Zikir ada tidak contohnya zikir? Ada kan contohnya zikir? Contoh zikir kan ada. Berdoa berjamaah, doa kan ada contohnya, ada asalnya. Tapi ketika dia lakukan secara berjamaah, maka ini dari bid'ah yang dikatakan idhofiyah. Jelas ya? Iya. Tapi ada bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali. Ya kayak tadi ya yang sudah dicontohkan. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, ya, yang menolak sifat-sifat Allah misalnya kan? Ya. Nah, atau dia berdoa kepada selain Allah, ya, beristighatsah, bernazar, menyembelih kepada selain Allah. Ini tidak ada asalnya dalam agama kita ya. Baik. Jadi dari pembagian-pembagian apa? Bid'ah.
Ya, jadi kalau paham ini insyaallah taala mudah untuk memahami ayat-ayat dan hadis yang kita akan baca nanti insyaallah taala di sini di bab yang ke-8 dan bab yang ke-9 ini. Baik. Oke, sekarang kita lihat di ayat-ayat dan hadis yang beliau bawakan oleh penulis rahimahullah taala. Dari sudah masuk di bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8. Di sini beliau sebutkan ada beberapa dalil. Ada 8 dalil yang beliau terangkan di sini. Ya. Ada 3 ayat dan ada 5 hadis. Ya. 3 ayat dan 5 hadis. Baik. Penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih apa? Lebih dahsyat daripada dosa besar. Baik. Beliau di situ berkata, kata beliau rahimahullah taala, wa qauluhu taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan firman Allah taala, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni apa yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini surah An-Nisa ayat 48. Ini 2 tempat ya, ada juga di ayat di surah An-Nisa ayat 116. Ya. Ini ayat yang pertama. Mungkin ayat ini kalau dilihat sepintas dia berkaitan dengan kesyirikan. Ya, perhatikan tadi ayatnya. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa apa? Syirik dan mengampuni apa yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Kenapa beliau masukkan di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar? Ya. Apa persamaan kesyirikan dengan bid'ah? Ya. Nah, dihubungkan di situ ya. Itu ada beberapa jawaban diterangkan oleh para ulama. Bid'ah kan sudah diterangkan tadi ya. Kadang bisa mengkafirkan, kadang tidak apa? Mengkafirkan. Nah, bid'ah yang mengkafirkan itu semisal dengan apa? Kesyirikan. Ya. Jadi kalau dia bawa dosa bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini sisi satu ya. Kenapa dosa bid'ah itu lebih besar daripada apa? Dosa-dosa besar. Karena di antara bid'ah ada yang mengkafirkan. Tadi sudah kita uraikan tadi ya, pembagian bid'ah. Nah, kalau misalnya pelakunya meninggal dan dia bawa dosa bid'ah yang mengkafirkan ini, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami tadi ya? Baik. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, persamaan antara bid'ah dan kesyirikan, karena dua dosa ini itu sama-sama bentuknya dia mengada-adakan perkara baru atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesyirikan kan sama seperti itu. Dia mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Tidak ada dalilnya tapi dia buat. Ya, bid'ah juga seperti itu. Nah, ini sama antara bid'ah dan kesyirikan di situ. Dari sisi dia mengada-adakan perkara baru, membuat perkara baru, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Dia buat kedustaan perkara baru. Ya, itu kesyirikan dan bid'ah di situ sama. Nah, dari sisi itulah dosa bid'ah lebih apa? Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi dari mana ayat yang boleh bawakan di sini ya? Baik. Ayat ini jelas saya kira maknanya ya. Ini ayat berlaku kan untuk siapa yang meninggal dan dia belum bertobat dari dosa apa? Syiriknya itu. Kalau dia misalnya dia meninggal tapi dia sudah bertobat dari bid'ah yang mengkafirkan tadi itu atau dari kesyirikan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ada diterangkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh apa? Dosa, termasuk kesyirikan, termasuk bid'ah yang mengkafirkan tadi itu. Kalau pelakunya meninggal dan dia sudah bertobat dengan tobat yang nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Jelas ya? Baik. Jadi ingat tadi ayat tadi ya yang kita bacakan, yang dibawakan oleh Syekh di sini. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Ini bagi siapa yang apa? Yang meninggal dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertobat, Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Dipahami ya? Baik, itu sisi pendalilan dari ayat yang pertama. Baik, ayat yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhilla an-nasa bighairi ilm. Ya. Dan firman Allah taala, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah, ya, liyudhillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini ayat di surah Al-An'am ayat 144. Ya. Ya, di sini jelas tadi ya. Ini dikatakan faman adlamu mimman iftara. Siapakah yang lebih zalim? Artinya kata para ulama, ya, tidak ada yang lebih zalim dari orang ini, ya, yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi ini juga bid'ah dia lebih apa? Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Coba lihat ya, kalau pencuri atau pezina misalnya kan, peminum khamar, itu mereka yakin, ya, mereka ini tahu diri, mereka salah. Dipahami ya? Hanya karena hawa nafsu yang besar dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, sehingga mereka melakukan dosa-dosa itu. Ini kalau dosa besar. Tapi kalau pelaku bid'ah tidak. Ya. Pelaku bid'ah dia kayak tadi ya, dia ini yakin berada di atas kebenaran. Ya, ternyata kedustaan di situ atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ya. Dari sisi itulah kenapa bid'ah lebih besar daripada apa? Dosa-dosa besar. Baik. Pelaku bid'ah itu kan dimaklumi ya. Dia bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, dia bilang oh ini ada ya syariatnya misalnya. Ya, padahal setelah dicek tidak ada ayat dan hadis yang menjelaskan masalah itu. Kadang ada hadisnya tapi hadisnya apa? Lemah misalnya kan. Contoh misalnya membaca surat Yasin di malam Jumat, dia khususkan rutin. Hukumnya apa ini? Hah? Hah? Beda kan? Beda apa dia? Masuk di mana ini? Coba tadi antum lihat di pembagian bidah. Ya, bidah idhofiyah. Baca surah Yasin kan ada dalilnya. Tapi ketika dia khususkan waktu dan tempat yang tidak ada dalil situ yang sahih, maka ini hukumnya apa? Bid'ah. Tapi dia masuk di bid'ah idhofiyah tadi. Ya, yang tidak mengkafirkan dari jenis amalan. Jelas ya? Itu ditahu tadi ya, dari seluk-beluk pembagian apa? Bid'ah. Ya. Dan para ulama telah memberikan hukum di situ ya, seputar keutamaan khusus membaca surah Yasin. Itu tidak ada satu hadis yang sahih. Ya. Ini ya, kaidahnya di situ. Tentang keutamaan khusus membaca apa? Surah Yasin. Kalau dibaca Al-Quran secara umum, surah Yasin, surah yang lain ada keutamaan. Tapi ketika dia khususkan, itu masuk pada apa tadi? Pada perkara bid'ah. Nah, itu tadi dihubungkan tadi di situ di ayat yang kedua ini. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan atas nama Allah, ya, kedustaan untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jelas ya? Itu satu di antara contoh ya.
Jadi sini jelas tadi ya, menunjukkan bahasanya bid'ah itu lebih apa? Lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa dan maksiat al-kabair. Karena dia adalah dari bentuk mengada-adakan kedustaan ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala wa qauluhu taala liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ini surah An-Nahl ya, ayat 25 ya. Ayat yang ketiga kata beliau, dan firman Allah taala liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan juga mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya, ala sa'a ma yazirun. Nah, kata Allah, ketahuilah amat buruk pada apa yang mereka pikul. Ada sisi yang lainnya dari bahwasanya bid'ah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Ya. Dari sisi bahwasanya pelaku bid'ah itu ya, dia akan memikul dosanya sendiri, dan dia akan pikul dosanya orang yang dia telah sesatkan secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Dipahami ya? Dari kan dikatakan situ liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Iya. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada satu orang ya, diajarkan bid'ah kepada orang lain, orang lain ini dia amalkan bid'ah itu, ya, maka dia akan pikul dosa orang itu. Ya. Orang tadi diajarkan lagi kepada yang lainnya, misalnya kepada 5 orang, 10 orang bid'ah yang dia telah ajarkan tadi. Ya, maka orang yang pertama tadi ini dia akan pikul juga apa? Dosa orang-orang yang sudah dia ajarkan tadi itu pada hari kiamat. Nah, dari sisi inilah kenapa bid'ah lebih apa? Lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Karena pelaku bid'ah itu ya, dia akan memikul dosa orang-orang yang dia telah sesatkan. Ya. Di dunia ini pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Jelas ini ya? Baik. Ini sisi yang ketiga dari masalah tadi ya, kenapa bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Ya, mungkin kita bisa bedakan sekarang di sini dengan pelaku dosa besar. Lihat kalau pelaku bid'ah itu kan, misalkan kalau pelaku bid'ah dilihat di masyarakat, dia ini tokoh, dilihat begitu kan? Oh, dia tokoh ini. Ya, dicontoh dia, begitu kan? Beda kalau pelaku dosa dan maksiat. Misalnya ada pezina, ada perampok, gitu kan? Pencuri, minum khamar. Itu kan orang paham. Ini tidak perlu dia apa? Dicontoh. Tapi kalau pelaku bid'ah, itu kadang ada pengaruhnya. Ketika dia misalnya melakukan bid'ah itu, nah itu bahaya, hati-hati ya. Karena pelaku bid'ah itu kadang dilihat, ya, diperhatikan, dicontoh, ya, di masyarakat, di tengah manusia. Beda pelaku dosa besar, orang mencuri, minum khamar, berzina, itu orang paham semuanya. Itu dosa tidak perlu dicontoh. Tapi kalau pelaku bid'ah, nah dia dicontoh amalannya. Nah, dia akan pikul nanti dosa orang-orang yang mencontoh dia, ya, sampai seterusnya pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Dipahami ya? Baik.
Bagian dari sisi yang ketiga dari penjelasan bahaya bidah tadi. Tapi itu dulu ya. 3 ayat dulu kita baca. Insyaallah taala cukup, nanti kita sambung setelah kita istirahat sedikit ya. Kita lanjutkan hadis-hadis yang beliau bawakan di sini. Baik. Segera itu dari majelis kita istirahat sedikit. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.